Nah, aku mau bahas itu di ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya itu di Matius 4 ayat 22. Kita obrak-abrik nih ayatnya. Asik. Matius 4 ayat 22. Yuk teman-teman baca bareng yuk. 1, 2, 3. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, kalau misalnya yang memanggil siapa? Yesus. Jadi Tuhan itu loh yang memanggil kita, dia yang memilih kita. Oh kamu, oke, aku mau ini gitu kan. Jadi emang Tuhan yang sudah memilih kita gitu. Jadi bukan kita yang kayak Tuhan aku dong, Tuhan aku gitu kan. Enggak, tapi emang kamu ayo ikut aku gitu. Jadi emang pas dari di kandungan ibunya, Tuhan sudah memilih kita. Oke. Dan Tuhan tuh pilih kita tuh kadang kita nggak perlu excuse, kita cuma tinggal willing aja. Kita mau nggak sih ngikut sama Tuhan gitu. Jangan sampai kayak, aduh Tuhan aku masih kecil, koko-koko cici aja lah yang dipakai. Jangan aku deh Tuhan, aku belum kerja, belum ada duit. Ntar kalau misalnya udah mulai kerja, jangan aku Tuhan, aku mau punya pacar dulu. Ntar udah punya pacar, jangan aku dong Tuhan, aku mau nikah dulu. Jadi kayak terlalu banyak kayak dia bikin kayak excuse yang akhirnya tuh kayak nanti dan akhirnya itu yang menunda semuanya gitu. Padahal Tuhan pengen kita taat, oke? Nah Tuhan itu mau kita sebagai anak-anaknya, sebagai muridnya gitu ya, kita tuh orang-orang yang mau bukan cuma mampu gitu. Kenapa orang yang mau bukan mampu? Gini, kalau teman-teman ya, kalau misalnya mampu, teman-teman pinter, teman-teman bisa. Yang ngandelin, berarti dia ngandelin siapa? Diri sendiri, benar gak? Nah, tapi kalau misalnya kita, oke Tuhan aku mau, meskipun aku gak bisa, aku tetap percaya sama Engkau. Oke? Dia berarti berpegang dengan Tuhan. Ya atau ya? Ya. Jadi dia itu benar-benar kayak mau narik semuanya kayak, oke Tuhan aku mau bergantung sama Engkau, ya udah turunkan semuanya. Jadi kalau misalnya pun dia nggak bisa, Tuhan yang kasih hikmat. Kalaupun dia nggak bisa, Tuhan yang ngalirin semua, berkat atau apapun semua pokoknya Tuhan alirin. Yang penting apa? Hati kita mau gitu, bukan mampu. Maksudnya mampu oke lah, tapi kalau misalnya nggak punya hati yang mau, gimana caranya dia mau bisa ngikut Yesus? Balik lagi tadi kalau misalnya cuma mampu, ujung-ujungnya dia cari sesuatu untuk kesenangannya dirinya sendiri. Siapa sih yang gak senang dibanggain, oh kamu pinter ya, kamu jago gitu. Ya kan, semua pasti mau seperti itu. Cuman Tuhan memilihnya yang mau. Nah respon kita tuh apa sih? Nih di sini respon kita, kalau misalnya mereka segera meninggalkan perahu gitu. Jadi maksudnya di sini, ya kita semua kalau misalnya udah dipilih dia, ya kita ninggalin semuanya gitu. Kita nggak lagi bahas kayak, oh gue punya jabatan, masa sih gue ngangkat sampah? Ya, ngerti nggak teman-teman? Ngerti ya? Masa kalau, gue orang kaya, gila aja masa makan sama pemulung? Loh, why not? Kalau misalnya itu bisa membuat kita dipakai dengan dahsyat, ya kan? Jadi di sini kita harus meninggalkan semuanya. Kayak meninggalkannya ya jabatan kita, kekayaan kita, itu tuh kita tinggalin semua. Kita cuma terpaku oleh Yesus. Senternya Yesus, bukan lagi senternya dia. Dan maksudnya yang serta ayahnya, wah jadi kabur dari rumah Angel? Bukan, bukan kabur dari rumah ya. Nih, ini maksudnya tuh ketika kita mengikut Yesus gitu kan, sentralnya tadi kan Tuhan Yesus gitu. Jadi bukannya kita nggak melihat keluarga kita lagi, tapi kita malah membuat Tuhan Yesus jadi tengah-tengah, dan ketika itu semua kita lihat ya Tuhan Yesus di tengah gitu ya, itu semuanya tuh mengkerucut gitu ke atas dan Tuhan yang senternya. Jadi ketika apapun yang ada di belakang itu semua ngikut gitu, semua masuk ke dalam hadiratnya Tuhan kayak gitu. Dan ya terus lalu mengikut dia gitu kan. Jadi ya itu kita harus benar-benar kita mau, bukan cuman mampu gitu kan. Nah teman-teman, aku juga mau bahas di sini dari beberapa firman Tuhan. Kadang kita sebagai murid gitu ya, tadi kan kita udah belajar yang namanya peribahasa, oke? Aku dapat itu sebuah perumpamaan.
gitu. Nah, perumpamaan apa sih yang didapat? Jadi di ayat Matius 13 ayat 3 sampai 23, ini nanti teman-teman baca di rumah, oke? Aku jelasin aja gitu ya. Matius 13 ayat 3 sampai 23 itu ada penabur benih, bawa benih, oke? Nah, tapi benihnya itu jatuh. Yang pertama, jatuhnya di pinggir jalan. Yang kedua, jatuhnya di tanah yang berbatu. Yang ketiga, di tengah semak duri. Yang keempat, tanah yang subur atau baik. Oke. Nah, maksudnya apa sih jadi pinggir jalan? Jadi ketika benih itu jatuh di pinggir jalan, ya kan, nggak ada tanah, oke, cuman benih doang. Terus muncullah si jahat atau iblis, kayak misalnya burung makan benihnya. Oke, maksudnya apa sih? Maksudnya itu, jadi kayak kita masih belum ngerti nih firmannya apa sih, gitu. Tapi ujung-ujungnya apa? Iblis yang ngambil, gitu. Kita jadi nggak percaya sama Tuhan, gitu. Karena kita jatuhnya di pinggir jalan, kita nggak punya tanah yang subur, gitu kan. Nah, kayak misalnya kita gini, kita lagi khotbah misalnya ya, kita main game, berarti itu apa? Kita nggak serius mendengarkan Tuhan, bener gak? Jadi ketika ada firman masuk, ya belum tentu masuk kuping kiri lewat kuping kanan, enggak. Ini masuk kuping kiri mental lagi. Jadi kayak tadi Angel ngomong apa sih? Nggak ngerti, gue nggak paham gitu loh. Ngerti ya? Nah, yang kedua, di tanah yang berbatu. Tanah yang berbatu, kalian tahu kan kalau batu-batu itu ada sedikit tanah di sampingnya. Batu ketemu batu ada tanah sedikit. Benihnya masuk, oke, tumbuh ke atas, oke. Tapi ketika ada matahari, itu langsung mati. Nah, kenapa? Itu artinya apa sih? Jadi firman, oke, fine, kita terima firmannya. Tapi ketika ada pencobaan gitu, ada penindasan, penganiayaan, kita langsung kayak, udahlah nggak percaya lagi lah sama Tuhan lah. Oke, dia nggak percaya karena kayak dia tidak menghidupi itu. Oke, jadi ketika ada yang matahari langsung ciut gitu kan, langsung mati gitu. Nah, kayak misalnya gini, aku kasih contoh. Kayak Sabtu. Wih, kita keren, seru ya Starji ya. Seru nggak? Seru kan? Nah, jadi kayak ada teman-teman kita yang mungkin masih belum percaya atau belum terselamatkan, dia ngajakin kita, udah hari Sabtu clubbing aja. Udah hari Sabtu main gaple aja di rumah gue. Hari Sabtu gini-gini aja, ngapain sih ke gereja mulu? Nah, kita ngerasa, oh iya ya, daripada gue ke gereja, mendingan gue pergi dong. Ketemu teman, main bareng teman, jalan sama teman, ya nggak? Gitu. Jadi itu yang artinya yang tanah yang berbatu, karena kita nggak punya pendirian gitu kan. Kayak ngerasa takut aneh, takut dianggap, kok lu nggak relevan nih sama kita nggak mau deket-deket lah, lu bukan teman kita lagi gitu. Jadi dia ngerasa, oh ya udah deh, ngikutin aja deh kata temen gitu kan. Nah, yang ketiga itu jatuhnya di tengah semak duri. Pas denger firman, oke, dia tumbuh, tapi dia terbuai dengan hal-hal duniawi, kekayaan, terus apalagi tenaran gitu kan, pengen FOMO gitu kan, terus udah gitu pokoknya dia khawatir dengan dunia ini gitu kan, jadi dia tuh kayak nggak bisa menikmatinya gitu. Dalam artian kita tahu kita punya asas kehidupan yang benar gitu kan, kita tahu nih yang benar gimana. Nah, ketika kita tahu yang benar, gini deh, aku kasih contoh gini. Aku pernah lihat di TikTok, oke, di TikTok orang-orang kan pada mau FOMO gitu kan, wih keren nih bisa followernya banyak gitu kan, ntar dapat duitnya lumayan gitu kan. Nah, ini cewek, jadi tuh mereka ngikutin tren yang masa kini, jadi mereka buka bajunya terus tutup lagi. Ada yang pernah lihat gak sih? Itu saking ngetrennya tuh kayak semua orang tuh kayak, ih, kalau kita tahu kebenaran ya, kayak, ih masa sih kita ngikut-ngikut kayak gitu? Ya gak sih? Masa sih kita mau ngikut tren kayak gitu? Maksudnya banyak hal yang mungkin kita bisa buat, tapi kita malah karena ngelihat hal itu kayak, oh gampang nih, viewernya cepet gitu kan. Jadi kita langsung terbuai gitu kan. Nah, itu yang bikin kita tuh kayak
pengen FOMO tapi kita salah cara. Kita nggak sesuai dengan firman Tuhan gitu kan. Kayak misalnya nyontek, kita udah tahu salah kan, tapi kayak udahlah apa-apa lah Tuhan, sekali doang gitu kan, daripada nilaiku jelek gitu. Terus kayak korupsi, udah tahu salah gitu kan, tapi nggak tahu cuman ambil 500 perak gitu kan, lama-lama 5 juta gitu kan. Nah terus yang terakhir, di tanah yang baik gitu. Ketika kita dengar firman, kita mengerti firman gitu kan, kita jadi kayak kita menyambut firman itu dengan sukacita, dan kita menjadikan firman itu sebagai kekuatan kita gitu. Jadi ketika kita ngadepin masalah, ketika kita lagi lesuh banget nih Tuhan, gak kuat nih, capek banget gitu kan, kita benar-benar kayak ngerasa iya ada firman yang nguatin kita, iya ada Tuhan yang gak pernah ninggalin kita. Jadi tuh firman-firman yang masuk, kita akan ngerti, ternyata begini, ternyata Tuhan tuh maunya begini loh gitu. Karena apa? Firman itu tumbuh gitu, karena di tanah yang subur. Oke. Jadi sebagai murid-muridnya Tuhan, ya ini yang dibutuhkan oleh murid-murid di tanah yang subur. Jadi firman Tuhan yang masuk dan akhirnya bertumbuh dan berbuah gitu ya. Nah, murid ini tadi kan aku sudah bilang ya, tadi yang kata Matetes ya, itu kalau misalnya sebagai lebih dari sekedar pengikut yang sebuah ajaran agama, benar-benar dipegang teguh lah gitu ya, dari perkataan maupun tindakan. Nah, kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, berarti kita segambar dan serupa dengan Kristus, ya kan? Nah, tahu nggak sih syarat-syaratnya tuh apa? Itu ada 4M. Oke. Yang pertama, mau mengikut Yesus. Nah, ini di Matius yang tadi yang kita sudah baca di awal ya, Matius 4 ayat 22, Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Nah, kita mau nggak? Tadi balik lagi, kalian nggak cuma mampu, tapi mau nggak benar-benar dari dasar hati kalian, oke Tuhan aku mau gitu. Jadi ketika kita mau, kita jadi muridnya Tuhan gitu kan. Yang penting maunya dulu gitu. Yang kedua, kita meniru dan meneladani Tuhan Yesus gitu. Baik dari perkataannya, dari perbuatannya gitu kan. Nih, aku kasih contoh. Aku demen banget ya kasih contoh ya. Nih, teman-teman lihat nih apa? Kertas, oke. Kertas ya, misalnya gini. Kertas, kok kamu nyebelin ya? Oke. Kertas, bego lu. Oke. Kertas, kok lu gak bener sih? Lu gak ngerti ya? Wah lu cupu lu. Oke. Kertas, kok lu gak paham-paham sih? Kok lu gak jelas sih? Lu kok gini sih? Oke. Kertas, sorry ya udah ngelakuin itu semua. Balik gak? Balik gak? Enggak. Nah, jadi gini, mungkin pas kita ngomong, sorry ya Kertas, itu kayak kita bisa memperbaiki keadaan saat itu. Tapi apakah kita bisa mengembalikan kertas seperti semula? Enggak. Kenapa? Karena sudah remuk, sudah hancur. Oke. Jadi, aku mau ngajak teman-teman tuh, kan kita kan diminta untuk kayak berbuat perbuatan kita maupun perkataan kita sesuai dengan Kristus, yes. Nah, kita tuh ngucapinnya berkat, bukan kutuk. Kalau kayak tadi, kita misalnya ngutukin kertas, kertasnya hancur gak? Hancur. Tapi ketika kita mengucapkan berkat gitu kan, ketika emang lagi orangnya ada masalah, ya udah bantu doa gitu. Bukan malah bego sih, kemarin gue udah bilang kan, mestinya begini, kenapa lu begini? Ya kan kadang kita sering seperti itu kan. Nah, itu yang kita nggak sangka kata-kata itu masuk ke dalam hati kertas, anggapannya kertas ini hati manusia ya, ke dalam hati kertas itu yang membuat tuh kayak remuk gitu loh. Oke? Paham ya? Paham? Oke. Nah, yang ketiga, kita harus mau memikul salib. Kita harus mau menderita untuk Yesus. Di dalam Lukas 9 ayat 23,
Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Jadi kita harus benar-benar menyangkal salib Kristus itu setiap hari. Ketika kita ngadepin sesuatu masalah, ketika kita ngadepin segala macam cobaan, kita harus bisa menang itu setiap hari. Itu. Ketika kita mungkin punya masalah, belum selesai hari itu, ya sudah, doa sama Tuhan, Tuhan aku belum bisa menyelesaikan ini. Kenapa? Karena besok akan ada masalah selanjutnya guys, gitu loh. Jadi ya udah nikmatin aja. Jangan sampai kita kayak terbawa, aduh Tuhan kok begini mulu sih, kok capek ya lama-lama gitu kan. Kita harus bisa memikul salib setiap hari. Jadi ketika kita kenal sama Tuhan, kita tahu, oh oke, ini proses dari Tuhan. Ini yang ngebuat kita jadi lebih ngerti, lebih kenal sama Tuhan. Karena kita sudah berjalan bersama Tuhan dan ketika kita ada masalah, ya kita ngomong sama Tuhan. Gitu. Dan ketika kayak sebagian orang tuh ya, mungkin dia mau kenal Kristus, tapi banyak yang nggak mau untuk memikul salib. Gitu. Nah, kalau teman-teman tahu, setiap orang yang kalau teman-teman baca di ayat Alkitab ya, mereka punya loh namanya padang gurunnya masing-masing. Abraham. Oke. Dia punya padang gurun nggak? Punya. Dia nggak punya anak, betul? Sampai akhirnya dia punya Ishak. Nah, terus Ishak punya keturunan segala macam. Pokoknya setiap orang itu punya padang gurunnya masing-masing, gitu kan? Kayak misalnya siapa lagi kita sebut? Teman-teman tahu kisahnya Yunus, ya kan? Ketika itu dia diminta Tuhan kemana? Niniwe. Terus akhirnya dia malah pergi ke? Nah, jadi kadang tuh kita diminta Tuhan, udah ngelakuin ini aja. Tapi, jangan Tuhan, kayak nggak enak deh. Di situ nggak seru, di situ nggak ada apa-apanya. Akhirnya kita malah berbelok dari Tuhan, gitu kan? Jadi kita nggak bisa ngelihat proses apa yang pengen Tuhan sampaikan ke kita, gitu. Ketika teman-teman udah ngelewatin proses satu, gitu kan? Proses A misalnya. Ketika teman-teman dihadapin proses A lagi, teman-teman ngerti nggak cara untuk nanganinnya? Kan A ketemu A nih, ngerti kan? Ngerti. Jadi ketika kita udah ngadepin suatu proses, ketika kita bisa ngelewatin, ya kita jadinya malah naik tingkat, gitu. Setiap proses yang Tuhan bawa, ya kita jadi naik tingkat dan kita lebih percaya sama Tuhan Yesus, gitu. Nah, yang keempat itu kita mau melayani orang lain. Oke. Nah, ini ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Tuhan Yesus tuh enggak nyelamatin kita supaya kita bisa hidup nyaman, hidup santai, enggak. Tapi ya kita mau buat melayani orang. Ada teman kita, aduh lagi susah nih, gimana ya enaknya? Ya kita bantu doa, setidaknya kita luangin waktu buat mereka. Kita denger, oh gitu, kita kasih solusi. Oh mestinya gini gitu. Coba aja bantu teman kita tuh buat lebih lebih positive thinking gitu, lebih percaya gitu kan, lebih percaya kalau Tuhan tuh nggak bakal ninggalin dia gitu, karena itu akan menjadi berkat untuk orang. Nah jadi syaratnya apa ya teman-teman? Ada 4M ya, mau mengikut Yesus, mau meniru atau meneladani Tuhan, oke? Mau menderita untuk Yesus. Yang keempat, kita mau melayani, oke? Jadi mengikut, meniru, menderita, melayani. Oke, 4M ya. Nih, why sih? Kenapa sih kita harus jadi murid Kristus? Gitu loh. Kita udah tahu, oh ternyata tuh ini loh, kayak murid Kristus tuh nggak enak, kita harus mikul salib. Bener gak sih? Kok kayak teman-teman, wih kalau pas lagi ujian nasional, wih teman-teman nyontek boleh. Masa kita nggak boleh? Teman-teman itu nilainya 9 loh Tuhan. Masa aku kayak 7 aja tuh susah payah, mesti belajar, mesti bangun jam 5 pagi, mesti ngerjain ini, ngerjain itu gitu.
gitu teman-teman. Kenapa sih? Gitu. Nah, kenapa kita harus jadi murid Kristus? Yang pertama, karena hidup kita adalah milik Tuhan. Oke? Jadi apa yang udah Tuhan kasih, ya kita balikin dong ke Tuhan. Bener gak? Karena kita sudah menerima hidup itu dari Tuhan. Yang kedua, jaminan hidup kekal. Tuhan udah pernah berkata kan kalau misalnya siapapun yang ngikut dia, tidak ada seorang pun yang dapat pergi kepada Bapa kalau tidak melalui aku, ya kan? Nah, itu yang bikin tuh kayak, oh oke, ketika kita mengikut dia, kita akan menjadi benar-benar kayak kita punya jaminan kayak, oh nanti kita akan bertemu dengan Bapa. Ya. Nah, yang ketiga itu serupa dan segambar dengan Kristus, karena kan emang sudah di Alkitab sudah ada tertulis ya, kalau misalnya kita harus hidup serupa dan segambar dengan Kristus. Nah, jadi kayak kita mau nggak sih sebagai murid tuh kita dibentuk gitu loh. Mungkin kayak kita nggak enak sedikit kayak misalnya kayak tanah liat gitu kan kayak nggak cuman didiemin terus jadi, enggak kan? Kita harus dicongkel dikit-dikit, diukir sedikit-sedikit. Hasilnya apa? Bagus gak? Bagus. Cuman belum tentu semuanya mau terima itu proses. Belum tentu semuanya bisa menghadapi sampai akhir. Ketika kita mengandalkan diri kita nggak berpegang sama Tuhan, itu yang ngebuat kita tuh jadi kayak, ya udahlah Tuhan, aku capek, udah nggak mau ngikut kamu lagi deh. Ngapain? Lelah gitu. Tapi ketika kita tahu, oh jaminannya ini, oh kita harus begini, itu yang membuat kita juga semakin kuat, semakin tough, semakin mengerti lagi apa maksud Tuhan dari semua yang kita hadapi, dari proses-prosesnya. Oke? Nah, dari aku sih segitu aja. Ngerti kan? Maksudnya? Ngerti? Jadi apa sih maksudnya dari mukbang? Tahu? Nggak tahu? Nggak salah sih. Nah, mukbang itu, aku mau nyampein ini, murid Kristus bangkit. Asik. Mukbang. Jadi kita sebagai manusia yang percaya kepada Kristus, kita harus bangkit. Oke, aku kalau misalnya aku setiap ngomong murid Kristus bangkit, kita bangkit, oke? Siap, kita coba ya. 1, 2, 3. Murid Kristus. Ya, lagi, belum semua. Duduk. Siap? 1, 2, 3. Murid Kristus. Yes. Oke. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan, kami telah hamba-Mu telah selesai ya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Semoga kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan mengerti ya Tuhan betapa pentingnya kami menjadi seorang murid Kristus ya Tuhan. Kami menjadi ya Tuhan segambar dan serupa Engkau ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk lebih mengerti lagi ya Tuhan. Biarkan ya Tuhan firman-firman-Mu ya Tuhan yang jatuh ke dalam hati kami ya Tuhan di tanah yang subur ya Tuhan. Biarkan kami ya Tuhan menjadi ya Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Biarkan kami ya Tuhan bisa bertumbuh dan berbuah ya Tuhan. Dan bisa dinikmati oleh sebagian banyak orang ya Tuhan. Aku yakin dan percaya Bapak, hamba-Mu mungkin telah selesai ya Tuhan, tapi ya Tuhan, Engkau terus bekerja di setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau yang memberkati ya Tuhan setiap kehidupan mereka ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Nah guys, sebelum Ko Agung tutup, yang tadi kita bacain dulu ya. Kita bacain pemenang. Duduk dulu. Ntar pegel lagi semua. Duduk. Yang tadi yang menang. Oke. Jeng. Mau banget ya. Baik dari bumi itu bulat ataupun peribahasa. Oke. Yang menang adalah JM. Wow, JM itu 5, Starsky 3, Starsky 4, EC 3, Jervon 2, Agung 2, Aurel 2. Koyehu 1. Yang lain mestinya lain kali mungkin lebih aktif. Oke. Hah? Kan dari yang bumi itu bulat, terus udah gitu dihitung. JM, oke. Nah, terus udah gitu aku mau sedikit, masih ada waktu ya, sedikit ya. Yang bisa, kalian kan ada beberapa yang orang nulis
Aku lihat tadi, keren banget, aku senang deh ngeliat kalian menulis. Aku nggak tahu sih antara ngechat atau nulis, tapi aku berharap itu menulis firman Tuhan. Oke. Di dalam perjanjian baru, di dalam perjanjian baru, bahasa Yunaninya murid. Glenis, matetes, pintar. Terus, siapa yang bisa nyebutin syarat-syaratnya menjadi murid? Ece? 4M, ayo 4M, apa aja? Kalau bisa urutan, ya udah nggak apa-apa, sebutin aja dulu. Oke, ada? JM? Nah ini nih yang dari tadi nunduk itu ngetik gitu. Yes. Ya. Ya betul, hebat. Oke, berarti JM dan Glenis boleh maju ke depan buat ngambil hadiah. Dan Agung boleh tutup dalam doa. Terima kasih.